Shalom, sahabat GKI. Jumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia bersama dengan saya, Pendeta Yerusa Maria Agustini dari GKI Pakuwon, Jakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mencintai dan mengasihi perbedaan dan kemajemukan, pada kesempatan ini kami rindu untuk merenungi segala yang telah Engkau ciptakan di antara kami, mensyukuri dan mencoba memahami apa menjadi maksud kehendak Tuhan dengan menghadirkannya di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami untuk semakin mengenal apa menjadi isi hatimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup bersama lian. Bacaan kita ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ruh, pikiran, dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, mari kita menyaksikan sebuah film berjudul Taman Bineka sebagai berikut. Kura-kura, kamu lagi ngapain? Hai kelinci, lompatanmu tinggi dan kencang sekali. Aku lagi jogging. Jogging? Oh, dari tadi di situ-situ aja, nggak geser-geser. Kelinci, memang gerakku lambat karena tempurungku ini cukup berat. Biar saja lambat, asal selamat. Sampailah mereka di sebuah sungai. Aduh, sungai depan kita dalam sekali ya. Bagaimana aku bisa melewatinya? Hei kelinci, naiklah ke punggungku. Walau gerakku lambat di darat, tapi aku jago berenang loh di dalam air. Di seberang sungai, wah, ternyata perbedaan kita adalah kekayaan kita ya. Keberagaman kitalah yang membuat kita bisa saling menolong satu sama lain. Iya ya, mari kita jaga pertemanan dan persahabatan meskipun kita berbeda, agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudaraku, mungkin kita pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika kita berelasi dengan sesama, seperti yang digambarkan oleh kisah kura-kura dan kelinci tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya pengalaman yang tidak mengenakan seperti itu? Pada dasarnya manusia selain makhluk individual yang unik, juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesama untuk menjalani kehidupannya. Namun di titik inilah kerap kali muncul sebuah paradoks kehidupan,
Di satu sisi butuh sesama, namun di sisi lain tidak jarang justru berbuat sesuatu yang melecehkan dan menghancurkan sesama demi kepentingannya sendiri terpenuhi. Hal ini bisa terjadi karena keegoisan, ketidakpedulian manusia akan kepentingan kebutuhan sesamanya. Dalam diri manusia terpasang secara alamiah perasaan lebih suka mementingkan dirinya sendiri dan sulit untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diajar untuk mengembangkan kemampuan sosial yang positif untuk hidup bersama lian. Di tengah masyarakat Filipi pada waktu itu berkembang sebuah pemahaman gaya hidup kursus honorum yang menekankan kemuliaan atau kehormatan seseorang didapat dengan meningkatnya status dan kedudukan, baik dalam karir dan hidup bermasyarakat. Hal inilah yang mendorong orang untuk menonjolkan diri, menonjolkan statusnya, supaya dihormati oleh orang lain. Mementingkan diri sendiri ini pada gilirannya membuat jemaat tidak mau mengalah dan tidak dapat melayani orang lain. Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk belajar dari keteladanan hidup Yesus. Paulus mengutip madah pujian kuno yang dikenal di kalangan gereja perdana yang mengisahkan keteladanan Yesus, bukan kursus honorum yang Yesus lakukan. Justru sebaliknya, kursus pudorum menurunkan status dan kedudukannya supaya bisa jadi berkat buat sesama. Joseph Hellerman dalam bukunya Reconstructing Honor in Roman Philippi, Carmen Christi S. Kursus Pudorum yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2005 menyatakan dalam kursus Pudorum itu Yesus turun dari kesetaraan dengan Allah pada status level pertama melalui tahapan menjadi manusia dan berstatus budak menjadi status level 2 untuk sampai pada status paling rendah dan hina, yaitu mengalami kematian di kayu salib, status level 3 untuk menjadi kebaikan bagi sesama. Dan itulah panggilan umat Tuhan dalam hidup bersama yang lain, hidup bersama lian, yaitu memakai status dan kedudukan kita hanya untuk kebaikan sesama. Cara nyata untuk jadi berkat dalam hidup bersama yang lain itu tampak dalam ayat yang ke-7, yaitu Yesus telah mengosongkan diri atau kenosis. Mengosongkan diri di sini bukan berarti mengurangi bahkan sampai habis-habisan apa yang kita punya untuk diberikan kepada sesama, tapi juga menambahkan pada diri kita apa yang semula tidak ada, supaya keberadaan kita semakin mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dalam pengosongan diri Yesus, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, melepaskan. Yesus melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan mengosongkan diri. Kemuliaannya, kekuasaannya, hak istimewa keilahiannya, atribut keilahiannya seperti maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yesus menambahkan pada dirinya apa yang tidak dipunyai sebelumnya, yaitu rupa seorang hamba. Ia tidak sekedar menyamar dalam rupa hamba, tapi benar-benar jadi hamba di antara manusia. Ia menambahkan suatu kualitas hidup untuk mendatangkan pelayanan bagi sesama. Paulus menasihatkan agar memiliki mindset seperti Kristus yang justru melakukan kursus pudorum dalam rangka mengosongkan diri sehingga menghasilkan relasi yang sehat dengan yang lain karena mau memperhatikan kepentingan sesama, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia dan mau dengan rendah hati mengutamakan sesama. Dalam hidup bersama lian, dalam hidup bersama yang lain, kita perlu mengembangkan soft skill, kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Daniel Goleman menyebutkan sebagai kecerdasan sosial, yaitu kesadaran yang mendorong seseorang bertanya, apakah kita dapat membaca perasaan dan pikiran orang lain, dan apakah kita mampu berinteraksi setelah membaca perasaan dan pikiran orang lain itu. Dengan kata lain, kecerdasan sosial ini adalah kemampuan untuk mengerti orang lain dan memilih reaksi yang tepat dalam suatu situasi ketika kita berhadapan dengan orang
Kita diminta untuk mengasah kemampuan ini supaya kehadiran kita mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, karena kita mau memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingan diri kita sendiri. Karena kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, melainkan memiliki kerendahan hati untuk mengutamakan yang lain. Selamat hidup bersama Lian. Selamat hidup bersama yang lain.